Selamat malam jemaat yang terkasih. Tidak terasa, Tuhan boleh menuntun kita memasuki malam Natal di malam hari ini. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan di malam Natal ini membawa doa-doa kita. Jemaat Tuhan, saya ajak untuk sejenak bersaat teduh, mempersiapkan hati di hadapan Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mari kita menaikkan syukur kita. Nubuatnya telah dinyatakan lewat kelahirannya. Kita menaikkan pujian ini. Kota kecil Betlehem. Menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur di dalam keheningan malam Natal ini. Kami boleh kembali mengingat Engkau Allah yang berdaulat itu, Allah yang boleh menyatakan kehendak-Mu dan memakai siapapun, tempat yang lemah, tempat yang kecil untuk menyatakan rencana-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, kami orang-orang yang lemah, yang Engkau kasihani. Dan malam hari ini kami mau datang kepadamu, menaikkan syukur kami, menaikkan sembah dan puji kami. Kami ingin di malam Natal ini, hati kami sungguh-sungguh menengadah kepadamu. Dan kami layak untuk menaikkan doa-doa kami. Ini syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita pujikan bait yang ketiga. Berkatnya yang ajaib. Allah
Yesus mengawali karirnya. Sesungguhnya bukanlah kota yang gemerlap dalam kemewahan dan hingar-bingar, melainkan merupakan tempat yang tenang, tentram dan damai. Karena damai yang ditebarkan pada awal kehidupan di dunia, maka Yesus memilih keluarga sederhana sebagai tempat untuk memulai karya keselamatannya. Mari jemaat Tuhan, kita juga boleh terdorong untuk membangun kedamaian melalui keluarga. Malam hari ini kita akan menaikkan doa kita, mendukung setiap keluarga-keluarga. Kita berdoa untuk pertumbuhan rohani di dalam keluarga. Kita berdoa kiranya Tuhan menambahkan kasih, mengokohkan persaudaraan di sana. Kita berdoa di tengah masa pandemi ini, kiranya keluarga-keluarga Kristen boleh tetap tangguh dan melangkah bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, malam hari ini kami juga bersyukur untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai keluarga sebagai alat untuk Engkau boleh hadir di dunia ini. Dan kami percaya Engkau memiliki rencana yang agung melalui setiap keluarga. Kami berdoa untuk setiap keluarga Kristen, keluarga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong secara khusus di masa pandemi yang tidak mudah ini. Ada banyak ujian yang dialami oleh setiap keluarga. Mungkin ada banyak pergesekan di sana. Ada banyak konflik di sana. Namun biarlah Tuhan, damai Natal-Mu boleh dirasakan di tengah keluarga-keluarga ini. Tuhan melawat setiap keluarga. Tuhan tambahkan kasih. Tuhan kokohkan iman mereka. Sehingga mereka boleh terus mengalami Tuhan apapun pergumulan yang dihadapi. Tuhan yang memberikan pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani di tengah setiap keluarga jemaat Tuhan. Karena kami percaya ketika keluarga itu kokoh, maka gereja Tuhan, bahkan bangsa ini juga akan kokoh. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Mari kita ikut memberitakan kesukaan ini. Kita naikkan pujian, beritakanlah di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya, dibanding
saat ini kita juga ingin menaikkan doa agar berita Natal boleh disiarkan dan damai Natal boleh dialami di bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu membawa bangsa dan negara kami. Tidak terasa 2 tahun sudah Tuhan kami menjalani pandemi ini. Kami bersyukur setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, Tuhan boleh menolong bangsa kami. Kami terus berdoa Bapa, kiranya damai Natal boleh dirasakan di tengah bangsa kami. Ada banyak orang-orang yang mengalami kesusahan karena bencana, karena kehilangan orang yang dikasihi. Ada banyak mungkin orang-orang yang masih mengalami kesulitan ekonomi, sulit merasakan damai Natal. Para pemerintah kami yang juga masih bekerja keras, memikirkan yang terbaik untuk nasib bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah damai-Mu, kasih-Mu yang kami alami itu juga boleh disebarkan di tengah bangsa ini. Meskipun di tengah kesulitan, meskipun di tengah badai yang masih belum berlalu secara total, namun kami masih boleh merasakan damai Natal. Doa kami, Tuhan berikanlah kedamaian, Tuhan berikanlah keamanan di masa-masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Ketika banyak orang bepergian, Tuhan tolong, kiranya rakyat Indonesia juga boleh menjaga disiplin yang tinggi, sehingga kasus COVID tidak semakin melonjak. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menopang bangsa ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kuberikan apa Yesus bagimu? Andai ku seorang gembala, ku beri dombaku. Andai ku orang majus, mas, kemenyan dan mur akan kuberikan. Tapi apa yang akan kuberikan padamu di hari Natal ini? Hanya hati bersyukur. Amin. Kiranya di Natal tahun ini boleh membawa perenungan secara pribadi bagi kita sekalian. Apa yang bisa kita bawa kepada Tuhan di Natal tahun ini? Pujian ini kiranya boleh menolong kita sedikit berefleksi, melihat kedalaman hati kita. Biarlah hati kita boleh menjadi palungan, tempat Dia dilahirkan. Kemenyandanku, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, selalu indahnya Natal di hatiku. Mari jemaat Tuhan sejenak boleh datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Bawa hatimu kepadanya. Mungkin di Natal tahun ini kondisi belum banyak berubah. Hati kita masih banyak dipenuhi dengan beban berat, bahkan kekecewaan dan juga kemarahan di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan yang menolong kita. Naikkan doamu secara pribadi, bawa harapanmu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini setiap kami. Engkau yang tahu kondisi hati kami masing-masing. Apa yang menjadi penghalang kami untuk datang kepada Tuhan? Apa yang menjadi beban berat
yang masih kami pikul sampai saat ini. Tuhan, di malam Natal tahun ini, apapun keadaan kami mau datang kepada Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang tidak terlaksana, yang membuat kami kecewa di tahun ini. Namun biarlah kami boleh merasakan kelegaan ketika kami melihat Engkau, bayi Natal, yang datang dalam kesederhanaan itu. Biarlah kami boleh lega, biarlah kami boleh kembali dibangunkan ketika Tuhan kembali mengisi dan memenuhi hati kami. Tuhan, dengarlah setiap jeritan hati kami dan pulihkanlah kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini dengan penuh kerinduan dan komitmen. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku menyanyi kemuliaan Bapa Mahadiri, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. biarlah hati kita selalu terbuka dan siap menjadi tempat bagi kelahirannya. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu kerinduan. Kita mau terus menuturkan kisah Yesus, warta yang indah benar itu. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warna berharga sekali yang pernah aku dengar.
Jemaat yang terkasih berbicara tentang berita gitu ya, warta. Bagaimana jika Bapak Ibu menerima berita yang mengatakan bahwa saudara adalah orang yang memenangkan sebuah mobil BMW gitu ya. Apakah pernah? Saya seringnya dapat berita dari Shopee gitu ya. Selamat, Anda menang undian gitu ya. Tapi saya tahu bahwa itu palsu gitu ya. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang akan bersikap skeptis, ragu gitu ya. Mengingat begitu banyak penipuan, begitu banyak berita-berita palsu yang beredar yang bertujuan untuk menyedot dana kita gitu ya. Nah, tapi bagaimana jika seandainya kabar itu benar? Karena telah dikonfirmasi oleh orang yang tepat. Bagaimana respon kita? Atau bagaimana respon Bapak Ibu? Kita akan melihat dalam bagian firman Tuhan malam hari ini. Kita akan berefleksi sedikit tentang kisah yang dialami, yang sering kita baca di dalam Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, malam hari ini kami ingin meneduhkan hati kami, mendengarkan firman-Mu berbicara. Tuhan yang berkati, pakai hamba-Mu yang terbatas ini, dan juga Engkau siapkan hati setiap kami, sehingga pada waktu firman Tuhan diberitakan, itu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi boleh bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ketika para gembala mendengar berita otentik dari surga, kabar baik bagi umat manusia, mereka mengambil respon atau tindakan yang sesuai dengan petunjuk. Ya, kita kembali melihat ayat yang sudah sering kita baca dari Lukas pasal 2. Kita akan membaca beberapa ayat 15 sampai 18 dan ayat 20. Ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Para gembala bergegas menuju Betlehem untuk menemukan bayi yang terbaring di dalam palungan, terbungkus dengan kain lampin. Dan setelah itu, mereka menceritakan apa adanya, menceritakan segala sesuatu yang mereka dengar, yang mereka lihat. Mereka menyatakan sukacita dan syukur karena Mesias sudah lahir. Respon tepat, polos dan penuh iman. Ya, apa adanya, tidak ada kepalsuan di balik itu. Berita tersebut ternyata membuat banyak orang menjadi heran, karena berita itu juga sulit dimengerti. Belum pernah terjadi. Namun semua orang yang mendengarkan itu tidak skeptis, tidak merasa ragu, tidak meragukan, nggak mungkin gitu ya, atau tidak percaya. Tetapi mereka semakin mengagumi dan dengan sendirinya terdorong untuk menyembah Allah. Tadi respon gembala, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Maria? Ya, ada satu ayat yang kita loncati tadi, ayat 19. Dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lain halnya dengan Maria.
kalau para gembala cara mengungkapkan sukacitanya, rasa bangganya, rasa senangnya itu dengan cara menceritakan, ya. Menceritakan apapun yang mereka lihat. Mereka begitu excited dan mereka membuat orang-orang ikut masuk di dalam pengalaman mereka. Saya membayangkan kalau kita ada di situ gitu ya. Mungkin kita juga ikut bisa membayangkan kita bisa ada di sana meskipun kita tidak menyaksikan. Itu yang dialami oleh para gembala. Bagaimana dengan Maria? Ia terkagum-kagum oleh kebesaran Allah dan bersyukur. Namun Alkitab mengatakan ia menyimpan segala sesuatu, segala perkara itu di dalam hatinya. Dia merenungkannya, ya. Terjemahan lain berkata she treasure up, ya, menyimpan atau menghargai dengan luar biasa dan merenungkan di dalam hatinya. Bagi Maria, semua itu harus dicerna agar dipahami secara mendalam. Karena itu akan berpengaruh besar dan menentukan bagi hidupnya maupun hidup umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saya mungkin yang berada di sana ya, misalnya saya yang jadi Maria, pasti reaksi saya berbeda ya, 180 derajat. Mungkin saya akan langsung ambil handphone gitu ya. Saya akan langsung Insta Story atau Facebook Live atau YouTube dan lain sebagainya ya. Seperti kita lah ya pada zaman sekarang. Mungkin saya akan segera rekam, "Hai guys," gitu ya. "Ini loh, ada tetangga sebelah para gembala tiba-tiba datang cerita," gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Saya pernah lewat Jalan Malioboro pagi-pagi hari Minggu, itu ada bapak-bapak separuh baya lah ya usianya. Dia pegang gelas isinya kopi hitam di Jalan Malioboro di trotoar. Terus dia pegang, terus itu lagi macet hari Minggu ya, banyak. Terus dia story di situ ya. Dia tunjukin kemacetan lah ya Jalan Malioboro, dia ngobrol di situ. Saya wow gitu ya, bapak separuh baya gitu ya. Itu yang memang menjadi budaya kita gitu ya. Kita ingin publish, gak salah juga sih. Kita ingin berbagi dengan orang lain tentang apa yang kita alami gitu ya. Dan kita mungkin ada satu kerinduan, banyak yang like, banyak yang views atau yang share gitu ya. Nah, zaman itu belum ada sosial media. Tapi kalaupun ada, Maria tidak akan melakukan hal itu. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya. Bayangkan jika kabar itu cepat tersebar dan di sana ada Raja Herodes, pasti kehidupan mereka akan sangat berbahaya. Herodes pasti akan langsung mendatangi bayi itu dan bayi itu akan dibunuh. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang bisa kita lihat dari sikap seorang Maria di malam hari ini ya? Malam ini kita belajar untuk berefleksi. Tema kita adalah Christmas Reflection. Maria memilih bersikap menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Pilihan sikap ini tidak berarti bahwa Maria pasif, malas, memilih untuk udahlah, cuek, apatis. Tidak seperti itu ya. Sebaliknya, Maria menunjukkan sikap ketenangannya dalam menerima kabar gembira dari Tuhan. Dia tidak terpancing dengan perasaan euforia sesaat. Ya. Maria waktu itu kalau kita melihat kembali ya peristiwa itu terjadi begitu cepat, ada banyak peristiwa ya. Dari dia dikunjungi malaikat, dia hamil, terus perjalanan panjang ke Bethlehem, terus cari tempat penginapan, tidak ada tempat penginapan, terus dia melahirkan, terus datang kunjungan gembala yang memberitakan kabar yang begitu luar biasa. Menurut Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kondisi psikis dan kondisi fisik Maria yang baru saja melahirkan anaknya pada saat itu? Saya membayangkan pasti kondisinya sedang lelah. Bukan hanya fisik, tetapi psikis. Ya, dia tidak melahirkan bayi yang biasa.
dia juga menempuh perjalanan yang panjang. Dia ditolak sana sini, melahirkan hanya di kandang. Terus datang nih orang gak dikenal, gembala lagi. Wow, coba kita berandai-andai kita yang jadi Maria. Mungkin ibu-ibu yang melahirkan bisa membayangkan ya. Masa itu pasti tidak nyaman, tidak mudah, dan juga berat. Nah di saat yang seperti ini, Maria memilih untuk mengelola emosinya. Maria memilih untuk merenungkan apa yang terjadi. Maria memilih untuk tenang di hadapan Tuhan. Meskipun kondisinya sebenarnya sulit bagi seorang Maria di waktu itu. Maria tidak serta-merta mendengar kabar yang luar biasa itu dia euforia gitu ya. Dia membanggakan diri atau dia terpancing untuk juga untuk menikmatinya dengan caranya dia. Tidak. Tetapi dia memilih untuk tenang. Tuhan, mungkin di dalam hatinya dia berkata, Tuhan ini apa lagi ya? Aku benar melahirkan anak dari Roh Kudus. Tapi ini tiba-tiba ada gembala, ini apa lagi ya? Terus memberitakan kabar yang besar. Terus setelah ini apa lagi ya Tuhan? Dari kejutan ke kejutan. Ya, ada begitu kalau kita susun kehidupan Maria mungkin dalam 9 bulan itu ya. Ada begitu banyak kejutan yang terjadi. Mungkin dia bisa bertanya, Tuhan ini apa lagi? Terus Tuhan what's next? Tetapi Maria memilih untuk merenungkannya. Memilih untuk menggunakan pendalaman di dalam hati. Untuk berpikir dan bergerak. Untuk menata langkahnya. Mengusahakan yang terbaik sesuai rencana Tuhan. Dan dia tahu bahwa anak yang dia lahirkan adalah anak yang juga akan sangat berpengaruh bagi kehidupan umat manusia. Tentunya akan sangat berbeda seandainya Maria segera bertindak sesuai dengan yang dia mau. Mungkin dia bisa marah, ya. Mungkin dia bisa merasa, aduh kesana dulu dong. Mungkin dia bisa mengusir para gembala, aduh pergi dulu, saya belum siap nih. Atau mungkin dia bisa mengeluhkan, kenapa sih aku di sini? Ini kan anak juru selamat, kenapa aku harus melahirkan anak di tempat terpencil seperti ini? Tentunya akan sangat berbeda ketika Maria bertindak tanpa dia berpaling kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani kata merenungkan berarti menempatkan bersebelahan untuk dibandingkan. Maria telah mendengar hal-hal luar biasa tentang anaknya dari para malaikat dan dari para gembala. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat sepanjang perkembangan kehidupan Yesus, Maria terus membandingkan janji-janji Tuhan tersebut. Dia melihat satu persatu bagaimana Tuhan menggenapi rencananya. Dan dia juga belajar menempatkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Ya, jadi tidak serta-merta ketika dia menjadi ibu juru selamat, maka dia istilahnya bebas atau mendapat privilege. Tidak. Pada waktu Tuhan Yesus dikatakan hilang ya di Bait Allah, di situ juga Maria mengambil sikap yang sama. Ketika dia mendengar, wah anaknya bisa mengajar dengan sangat baik. Dia juga merenungkan itu. Bahkan ketika Yesus sedang mengajar, orang-orang berkata, berbahagialah ibu yang melahirkan menyusui engkau. Di situ kan Yesus berkata, yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman. Nah di situ Maria juga harus merendahkan diri. Bukan berarti dia ibu juru selamat, dia dapat privilege, tidak. Dia harus tetap tunduk kepada firman Tuhan. Dan ketika Maria memilih untuk merenungkan, untuk menyimpan setiap kebenaran di dalam hatinya, maka ketika dia mendapati ada hal-hal di mana dia harus tunduk, di mana dia melihat kok sepertinya apa yang Tuhan janjikan untuk seorang juru selamat ya sampai Yesus disalib itu berbeda dengan realita. Di situ Maria
masih bisa menghadapinya, melangkah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa malam Natal, ya, setiap tahun kita merayakan Natal. Mungkin kalau nggak pandemi kita udah sibuk banget gitu ya. Sibuk sudah atur jadwal ya, mau kemana-mana, mau belanja di mana gitu ya. 2 tahun ini ada masa kita belajar menenangkan diri. Natal dalam kesederhanaan. Natal sungguh-sungguh kita boleh datang bersama keluarga. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya kita sibuk ya. Kerja mungkin cutinya juga sangat terbatas. Ya mungkin sekarang juga sibuk. Tapi maksud saya waktu bersama dengan keluarga di masa pandemi ini dikondisikan Tuhan gitu ya. Jadi dapat banyak bonus. Anak-anak dari rumah, orang tua juga bisa online gitu ya. Nah, di masa yang tidak mudah ini, kita boleh kembali datang kepada Tuhan merenungkan ya. Menganalisa satu persatu apa yang kita alami seperti Maria gitu ya. Jadi kita diberikan kepekaan, diberikan hikmat untuk mempertimbangkan apa sih maksud dari setiap hal yang kita alami. Kita pun dapat berdiam sejenak untuk mempertimbangkan makna atau dampak dari kelahiran Yesus bagi kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sekedar menghafal cerita-cerita Natal dan kita bisa menyampaikan dengan lancar, kita bisa menceritakan apa sih Natal itu, mungkin kepada anak kita, mungkin kepada orang lain yang di sekitar kita. Tapi barangkali apa yang kita sampaikan itu belum menjadi sesuatu yang hidup bagi orang lain. Karena kita tidak mampu sungguh-sungguh menyelami atau merenungkan makna Natal yang sesungguhnya. Bisa jadi orang yang terus-menerus takjub, terpesona, ya, atau euforia yang tadi ya, melompat-lompat kegirangan, penuh sukacita di masa Natal. Tapi bisa jadi bukan kehadiran Yesus yang dia rayakan, tetapi hanya sekedar momen Natal memang spesial. Kita bisa melakukan hal-hal yang menjadi tradisi keluarga ya, mungkin tukar kado, mungkin kita bisa makan malam bareng, kita merasakan satu suasana yang spesial yang hanya terjadi setahun sekali. Tapi kita tidak sungguh-sungguh menghayati, tidak sungguh-sungguh merenungkan makna kehadiran Yesus. Kita kembali diingatkan lewat apa yang dilakukan oleh Maria. Respon Maria ya, yang menyimpan setiap perkataan di dalam hati dan merenungkannya. Merenungkan juga berarti mendengarkan dan merasa kagum, merasa takjub. Ya, meskipun sebenarnya arti kata merenungkan ini melampaui dari mendengarkan dan takjub ini. Di atasnya itu sebenarnya. Dan di balik itu bisa juga diartikan bahwa Maria mengheningkan diri untuk berpikir dan berdoa, menikmati kelemah lembutan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian kita memasuki Natal kurang waktu untuk merenungkan kasih Allah, untuk meneduhkan hati di hadapan Tuhan. Sehingga tanpa terasa kita memasuki Natal terus lewat lagi. Terus yang kita ingat hanya ritual, yang kita ingat hanya kesibukan, yang kita ingat hanya hal-hal yang sebenarnya bukan yang utama. Mari malam hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh belajar untuk mencerna dan memahami secara mendalam apa makna Natal bagiku di tahun ini. Di tahun kedua masa pandemi. Di tahun
yang tidak mudah. Kondisi yang mungkin menurut kita di rumah juga nggak baik-baik banget gitu ya. Relasi yang ada karena makin sering bertemu, makin sering cekcok. Kondisi ekonomi apalagi, bangkit tapi masih tertati-tati. Ada banyak hal di luar sana yang kita risaukan. Sehingga kita sulit untuk menemukan, Tuhan tahun ini aku memasuki Natal, apa arti Natal itu bagiku secara pribadi, bagi keluargaku. Masih bisakah aku menceritakannya dengan kagum, menceritakannya seperti para gembala yang membuat orang bisa merasakan, oh benar ini peristiwa luar biasa. Atau mungkin makna Natal itu jadi hal yang biasa. Apalagi tahun ini mungkin kita tidak bisa beli ini itu. Kita tidak bisa liburan. Dan ada banyak hal yang kita lihat mungkin anak-anak kita juga tidak sesuai dengan harapan kita. Dan itu membuat kita merasa Natal tidak ada artinya. Alangkah indahnya hidup kita jikalau kita terus-menerus kagum oleh karya Allah yang hidup di dalam kita, apapun kondisinya. Sehingga kita perlu terus untuk merenung, ya, menghayati kedalaman anugerah Allah. Seorang Maria adalah seorang wanita yang tidak gegabah. Dia selalu datang kepada Tuhan di saat yang bagi dia adalah saat yang spektakuler. Dia tidak serta-merta mengandalkan dirinya. Di saat dimana dia harus menyaksikan seorang putra Allah disalibkan, dia juga tidak berbalik dari Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami, meskipun masih di masa pandemi, tapi biarlah makna Natal yang sesungguhnya tidak hilang dari dalam hidup kita. Video yang akan kita saksikan biarlah boleh menolong kita untuk merefleksikan, untuk melihat kembali makna Natal yang sesungguhnya. Kertas kado emas. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang harus bekerja sangat keras untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Tepat beberapa hari sebelum Natal, ia menghukum anak perempuannya yang berumur 5 tahun. Karena ia mengetahui bahwa sang anak telah menggunakan satu-satunya gulungan pita emas mahal milik keluarga itu. Karena keuangan yang sangat minim, maka sang ayah menjadi semakin marah. Pada malam Natal, dia melihat anak perempuannya itu menggunakan kertas kado atau pita kado emas yang mahal itu untuk membungkus sebuah kotak sepatu yang ia punya dan meletakkannya di bawah pohon Natal. Sang ayah menjadi cemas dan bertanya, dari mana anak kecil itu mendapatkan uang untuk membeli kado di dalam kotak tersebut? Keesokan harinya, anak kecil itu sangat gembira mendatangi ayahnya dan membawa kado tersebut sambil berkata, "Ini untukmu, Papa." Saat membuka kado itu, sang papa dihinggapi perasaan malu karena ia sempat menghukum anaknya. Tapi akhirnya sang papa coba mengabaikan perasaannya. Tapi saat ia membuka kotak kado itu, ternyata tidak ada isi, kosong. Kemarahan sang papa kembali memuncak dan ia berkata, "Tidakkah kau tahu anakku, saat kamu memberikan sebuah kado itu harus ada isinya?" Anak kecil itu melihat papanya sambil air matanya menetes. Ia kemudian berbisik, "Papa, kado itu tidak kosong. Aku mengisinya dengan ciuman sampai penuh."
Hati sang papa hancur. Dia berlutut dan memeluk gadis kecilnya. Ia memohon maaf atas kemarahannya tadi. Tidak lama kemudian, sebuah kecelakaan merenggut nyawa anak gadis itu. Dan sang papa tetap menyimpan kado berwarna emas itu di tempat tidurnya selama hidupnya. Saat ia mengalami kelemahan karena persoalan yang dia hadapi atau patah semangat, ia membuka kotak itu dan menikmati ciuman imajiner dan mengingat kasih dari anaknya yang telah diletakkan di sana. Sebenarnya setiap kita juga sudah diberikan sebuah kotak kado emas yang tidak terlihat, yang diisi oleh kasih Allah yang tidak bersyarat dari anak, keluarga, teman, dan Tuhan sendiri. Tidak ada pemberian yang lebih baik dari itu yang bisa kita terima. Syukur kepada Allah, pemberian yang terindah, anugerah yang terbesar telah kita miliki. Kiranya kita boleh kembali mengingat hal yang mulia ini di atas segala apapun kondisi yang kita alami di Natal tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di malam Natal ini kami kembali diingatkan untuk kami tidak lupa datang di kaki Tuhan, meneduhkan hati kami, merenungkan kembali cinta Tuhan yang agung itu, yang melampaui segala akal pikiran kami. Ampuni setiap kami Tuhan, yang seringkali ingin menikmati Natal dengan cara kami, bukan dengan cara Tuhan. Dan sebenarnya kami sedang mengabaikan makna Natal itu sendiri. Biarlah malam hari ini kami kembali diingatkan dan iman kami boleh kembali diteguhkan. Kami mau menikmati makna Natal yang sesungguhnya dan mendapatkan pesan dari Tuhan secara khusus bagi kami, bagi keluarga kami di Natal tahun ini. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan kami mengakhiri kebaktian malam Natal ini. Biarlah setiap jemaat Tuhan boleh dikuatkan, diberkati, disegarkan, menyambut Natal, kehadiran Juru Selamat yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saat teduh sejenak. Kebaktian malam Natal kita telah selesai. Ada satu warta yang boleh diikuti oleh jemaat sekalian, yaitu kebaktian Natal GKKK Yogyakarta akan dilaksanakan secara hybrid besok 25 Desember pukul 5 sore. Bagi jemaat yang telah mendaftar diingatkan untuk hadir di gereja tepat waktu, dan bagi jemaat yang tidak mendaftar dapat mengikuti kebaktian Natal secara online melalui link yang akan dibagikan lewat WhatsApp. Demikian warta gereja kita malam hari ini. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.